Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ashtaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, ya Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ya melanjutkan pembahasan atau kajian dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan sekarang masuk hadis yang keempat ya. Ini isinya tentang proses penciptaan manusia ya, atau fase penciptaan manusia. Ya, kita akan bacakan hadisnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Ya. Dari Abu Abdurrahman, ini kunyah ya, atau julukan ya. Kunyah itu berarti yang dikaitkan dengan ya, sandarkan kepada nama anak biasanya ya. Ya, Abu Abdurrahman, jadi bapaknya Abdurrahman. Ya, namanya Abdullah bin Mas'ud. Ini seorang sahabat yang mulia radhiyallahu an. Qala, ia berkata. Ya, Abdullah bin Mas'ud atau lebih dikenal dengan Ibnu Mas'ud ya. Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan atau menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq. Yang mana beliau itu, kata Ibnu Mas'ud, beliau maksudnya Rasulullah adalah seorang yang as-sadiq, sadiq, orang yang jujur, ya, al-masduq, ya, bisa dipercaya, ya, yang harus dipercaya bahkan ya, ya, diakui kejujurannya kalau di situ begitu ya. Nah, jadi beliau terkenal ya dari kecilnya adalah seorang yang ya senantiasa berkata jujur, tidak pernah berdusta, sampai juga beliau mendapat gelar Al-Amin ya, yang bisa dipercaya. Ya. Itulah mengapa ketika Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan setelah sebelumnya ya, ketika beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira dengan surat Al-Alaq ya, yang mana dengan itu Allah mengangkat beliau sebagai nabi ya. Pada awal-awal beliau menjadi nabi, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi hanya kepada orang-orang terdekatnya, termasuk keluarganya. Nah, setelah Allah perintahkan untuk ya menyampaikan kepada manusia secara ya langsung, secara terang-terangan, maka beliau berdiri di atas bukit, mengumpulkan mereka, memanggil mereka ya, ya sobah, ya itu panggilan, ya bahasa panggilan supaya orang-orang berdatangan ya ke tempat beliau. Nah, orang-orang pun berbondong-bondong datang. Nah, dan beliau pun memulai dengan ya mengatakan sekiranya ya, kurang lebihnya ya, akan datang ya pasukan berkuda yang akan menyerang kalian. Apakah kalian percaya? Nah, orang-orang yang hadir semua serentak mengatakan bahwa mereka percaya. Ya, itu karena beliau as-shadiq ya, orang yang jujur. Kalau beliau mengatakan apapun pasti akan mereka percaya. Ya. Jadi kalau beliau mengatakan akan datang pasukan yang akan menyerang, mereka juga akan percaya. Ya. Karena ya kejujuran yang sudah melekat pada diri beliau. Ya. Nah, kemudian hanya saja ketika beliau menyampaikan
bahwa saya adalah utusan Allah, ya, mengajak kalian beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala kalian, ya, yang kalian selama ini sembah. Apa kalian percaya? Nah, pada masalah seperti itu mereka terdiam. Bukan karena mereka menyangsikan ya kejujuran Nabi, tapi ini perkara yang tidak mudah bagi mereka, ya. Diminta untuk ya beralih peribadatan, ya, dari apa yang sudah mereka biasa lakukan, sudah mendarah daging sebagai tradisi yang ya turun temurun, ya, penyembahan terhadap berhala-berhala itu harus ditinggalkan. Itu tidak mudah. Sampai-sampai kemudian ya salah seorang yang hadir ya berkata, ya, dan yang hadir ini yang berkata ini bukan orang ya sembarangan. Dia adalah paman Nabi yaitu Abu Lahab. Ya, paman kandung beliau sendiri yang mengatakan, ya Muhammad, alihada jama'tana, wahai Muhammad, untuk itulah, ya hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami, yaitu untuk mengatakan hal seperti tadi. Ya, artinya mereka, ya khususnya di sini Abu Lahab, ya merasa ini ngapain dikumpulin, ternyata disuruh untuk ya meninggalkan berhala-berhala dan menyembah ya Allah, ya, dan ya yang katanya beliau itu adalah utusan Allah. Maka kata Abu Lahab, taballak, celaka engkau wahai Muhammad. Disitulah kemudian Allah SWT menurunkan surat Al-Lahab, ya, sebagai pembelaan kepada nabinya, membela ya dari apa yang dikatakan Abu Lahab, ya. Maka Allah katakan tabat yada Abi Lahab, ya. Yang celaka itu kedua tangan Abu Lahab. Ya, artinya ya Abu Lahab lah yang celaka dengan perkataannya itu, ya, yang tidak mau mengimani atau mengakui ya apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali ke hadis ini. Jadi wa as-sadiqul masduq. Ya. Ya, apa kata Nabi SAW? Ya. Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Thumma yursalu ilaihi al-malak فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Ini matan hadis ya atau perkataan Rasulullah SAW. Dan di sini rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Ya, dua imam ahli hadis yang terkemuka. Al-Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya atau Sahih Al-Bukhari, dan Imam Muslim dalam kitabnya As-Sahih juga ya namanya, ya, atau Sahih Muslim. Ya, dua kitab yang dijamin kesahihannya ya, dan menjadi rujukan utama setelah Al-Qur'an. Ya, apa arti dari perkataan Rasulullah SAW ini? Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya ya salah seorang di antara kalian ya itu dikumpulkan dalam perut ibu kalian, ya, dalam perut ibunya selama 40 hari, arba'ina yawman. Ya, itu dalam bentuk nutfah. Dalam bentuk nutfah. Yaitu ya ya apa namanya sperma dalam bahasa kita ya. Kemudian setelah itu summa yakunu alaqatan mithla dzalik.
Kemudian dia pun menjadi seperti itu. Ya, ini selama 40 hari juga. Ya, itu menjadi apa? Alaqah. Alaqah itu segumpal ya darah. Kemudian summa yakunu mudghatan. Kemudian menjadi mudghah. Misal dalik selama itu juga. 40 hari juga. Mudghah itu segumpal daging. Ya. Jadi ini urut-urutannya. Ya. Jadi pertama adalah berupa nutfah, ya, sperma atau air mani, 40 hari pertama. Kemudian 40 hari kedua berupa alaqah, segumpal darah. Dan 40 hari ketiga menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Ya, sudah menjadi daging. Berarti dari sejak awal sampai menjadi daging, ya, sudah ada daging menjadi bayi itu ya 40 kali 3 menjadi 120 hari ya. 120 hari itu kalau bulan berarti ya dibagi 30 kurang lebih 4 bulan ya. Kurang lebih 4 bulan itu berarti ketika sudah 4 bulan sudah terbentuk janin yang menjadi sudah berupa daging ya. Nah, setelah itu bagaimana? Tsumma yursalu ilaihil malak. Lalu dikirimkanlah kepadanya malaikat. Ya, apa yang dilakukan malaikat? Bayan fihi ruh, maka ia pun meniupkan ruh padanya. Pada janin tersebut ditiupkan ruh. Jadi ruh ditiupkan setelah masa 4 bulan ya atau 120 hari. Nah, berarti setelah 40 hari itu sudah menjadi ya berjanin yang punya ruh ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat dan juga ya diperintahkan dengan 4 kalimat. Ya, itu maksudnya untuk ya dicatat ya 4 hal ya setelah ditiup ruh yang merupakan awal kehidupan rohani manusia ya. Nah, kemudian malaikat diperintahkan menulis 4 perkara bagi janin itu. Apa saja? Bikatbi rizkihi dengan menulis rizkinya ya. Wa ajalihi ajalnya. Wa amalihi dan amalnya. Wa syakiyun au sa'idun dan bahagia atau celaka. Nah, ini 4 perkara yang ditulis ya oleh malaikat tentang bayi tersebut. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fawallahilladzi la ilaha ghairuhu." Maka demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amal ahli jannah, ya, ahli surga. Ya, dia ada orang yang ya dia melakukan amal-amal kebaikan ya yang merupakan amalnya penduduk surga. Kemudian hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Ya. Ya, tidak ada ya antara dia dan surga itu ya kecuali tinggal sejarak satu hasta ya, dia satu dira itu satu hasta. Sudah dekat sekali. Ya, karena amal-amal solehnya itu ya menjadikan dia untuk masuk surga itu sudah dekat ya. Jaraknya itu tinggal satu dirok, satu harta, apa satu hasta. Nah, tapi wayasbiku alaihil kitab. Ia didahului oleh catatan Alkitab tadi ya. Yaitu kitab maksudnya bukan apa namanya Alkitab bukan, maksudnya catatan kitab itu catatan yang ditulis oleh malaikat ya. Ya, catatan yang telah ditulis oleh malaikat. Atau catatan takdir dia. Sehingga apa? Bayak malu bi amali ahli nar. Maka dia pun beramal dengan amal ahli neraka. Fayadkhuluha, maka ia pun masuk ke dalam. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Sebaliknya, sesungguhnya seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amal ahli neraka, melakukan perbuatan-perbuatan
ya yang bisa menjadikannya masuk ke dalam neraka, ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, hingga tidaklah ya keadaan antara dia dengan neraka itu kecuali satu ziro, satu hasta. Sudah dekat juga sama seperti tadi. Ya kalau tadi dekat ke surga, ini dekat ke neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, maka kitab atau catatan itu mendahulunya juga. Fayamalu bi amali ahlil jannah, maka ia pun beramal dengan amal ahlil jannah. Begitu surga, fayadkhuluha, hingga ia pun masuk ke dalamnya. Ya. Jadi ada orang, sekali lagi ya ditegaskan di sini, yang sepanjang hidupnya beramal dengan ya amal seperti ahli surga, ya, namun di akhir hidupnya ternyata ia beramal seperti amalnya ahli neraka, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya ada orang yang beramal seperti ahli neraka, namun di akhir hidupnya ia beramal dengan amalnya ahli surga, hingga dia masuk ke dalam surga. Ya, ini menunjukkan bahwa penentuan akhir kehidupan, ya, seseorang itu ditentukan dari akhir kehidupannya, ya. Seseorang itu akan dinilai dari akhir kehidupannya, ya, baik atau buruknya, ya, bukan di awal-awalnya, ya. Walaupun awalnya buruk, awalnya dia melakukan hal yang ya jauh dari ibadah, tapi di akhirnya dia bertobat, dia memperbaiki diri, dia beramal soleh, maka itulah yang dilihat, yang bisa membawanya kepada husnul khotimah, ya. Atau pula sebaliknya begitu, ya, sebaliknya dia tadinya orang yang rajin ibadah, ya, bahkan dia seorang yang mungkin orang alim yang pandai dalam agamanya, tapi ternyata di akhir hidupnya justru dia berubah sampai akhirnya dia masih dalam keadaan su'ul khotimah, wal billah. Ya, ya, tentunya hikmah dari hadis ini adalah, ya, kita tidak boleh sombong dengan amal yang sudah dilakukan. Kita tidak tahu akhir kehidupan kita, ya, sehingga meskipun kita sekarang ya misalnya adalah orang yang taat dengan amal soleh kita, taat kepada Allah, ya, rajin beribadah, tetap kita harus tawadhu, ya, jangan mengandalkan amal kita dan jangan sombong dengan amal kita seolah-olah amal kita itu sudah menjamin kita masuk surga, ya. Kita harus merasa takut ya kepada Allah, ya, ya, takut jangan-jangan amal kita nggak diterima bagaimana, ya, dan takut kalau kita ternyata bisa berubah, ya, bosan, futur, ya, tidak lagi semangat menjalankan ibadah, bisa terjadi, ya, kalau tidak istiqomah. Yang kedua, selain itu, seorang juga tidak boleh berputus asa. Kalau nggak boleh sombong itu bagi mereka yang sudah beramal baik, tidak boleh berputus asa bagi mereka yang berbuat banyak dosa. Jangan ia berputus asa dari rahmat Allah, ya. Bisa jadi, ya, kalau dia bertobat justru dia nanti akan berbuat yang lebih baik dari orang-orang sebelumnya telah beramal soleh mendahului dia, ya. Nah, jadi sampai akhir hayatnya justru dia dalam keadaan, ya, dalam kebaikan, ya. Jadi nggak boleh putus asa, jangan merasa kalau kita sudah banyak berbuat dosa terus sudah, ya, Allah nggak akan mengampuni kita, Allah sudah murka sama kita, ya. Tapi ya kita harus selalu yakin, ya, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang paling perlu kita perhatikan adalah pentingnya untuk istiqomah. Ini kunci keselamatan, ya. Kunci keselamatan adalah mati dalam keadaan membawa iman, dalam amal soleh, dan amal soleh dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu tentunya membutuhkan keistiqomahan kita ketika kita sudah melakukan amal-amal kebaikan. Ya, dan hadis ini juga ya tadi menjelaskan tentang masalah takdir, ya, yang mana ya meskipun tadi ada penentuan ketetapan tentang takdir, tentang rezeki, tentang ajal, ya, tapi ya penentuan itu adalah penentuan yang ya sifatnya diberi pilihan-pilihan, ya, yang nanti akan bisa terjadi perubahan, ya, kalau ada sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya perubahan itu. Dan perubahan itu juga siapa yang menentukan? Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan kita. Kita hanya melakukan suatu hal yang bisa jadi hal itu merubah takdir kita, ya. Dan perubahan takdir itu adalah juga ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, karena di Al-Quran Allah juga menyebutkan, ya, tentang apa yang Allah kehendaki, ya, bisa Allah hapus dari catatan dan Allah tetapkan yang lainnya.
Ya, di surat Ar-Ra'd Allah mengatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus apa yang dia kehendaki. Apa yang sudah ditulis oleh malaikat tadi bisa jadi Allah hapus diganti dengan yang lain, ya. Atau ada pilihan, misalnya kan ada hadis juga tentang kalau silaturahmi bisa memanjangkan rezeki, itu kan apa memanjangkan usia dan menambah rezeki, maka mungkin akan dicatat seorang itu kalau dia ya umurnya itu 60 tahun kalau dia tidak silaturahmi, tapi akan menjadi 70 tahun kalau dia silaturahmi. Nah, jadi ada pilihan yang kemudian tergantung kita, ya. Tapi ya tetap perubahan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghapus apa dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Ya, jadi dengan demikian kita perlu pahami ini supaya tidak menjadikan seorang itu ya karena bersandar kepada takdir saja akhirnya dia tidak melakukan hal-hal yang bisa ya semestinya ya dia bisa menjadikan kondisinya lebih baik ya. Apalagi kita tidak tahu takdir kita itu sebetulnya bagaimana. Nah, maka yang terbaik-baik kita adalah melakukan apa-apa yang bisa mengantarkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, sampai di sini ya mungkin ya cukup ya kalau udah waktu ya sudah azan ya dan hari. Atau ada yang mau ditanyakan sebentar barangkali? Ustadz mau tanya, apakah takdir itu awalnya pada saat 4 bulan itu ada yang buruk? Apa semuanya baik atau ada yang baik ada yang buruk pada waktu Iya, awal tadi dikatakan wasyakiyun au sa'idun, ada ketentuan baik dan bahagia dan celakanya, celaka ataupun bahagianya. Ada ketetapan-ketetapan bahwa seorang itu mungkin akan mengalami hal-hal yang buruk sudah ditetapkan. Hanya saja takdir itu bisa berubah ya, sekali lagi bisa berubah ketika adalah hal yang kemudian dilakukan oleh seorang hamba dan Allah ya menghendaki perubahan takdir itu ya. Ini yang membuat seorang harus tetap optimis. Sebab kalau orang hanya bersandar kepada takdir, akhirnya dia tidak akan melakukan sebuah usaha apapun karena menganggap wah semuanya sudah ditentukan tuh apa kita berbuat. Nah, ini ya yang dipahami oleh kaum Jabariyah ya yang hanya pasrah kepada takdir ya sampai-sampai orang mencuri pun dianggap sudah takdir ya. Nah, oleh karenanya dalam ajaran akidah yang sahih kita ya tentu wajib beriman kepada takdir, tapi takdir itu menjadikan kita tidak hanya sekedar tawakal tapi juga ada usaha atau ikhtiar ya. Nah, ya, seperti itu Ibu. Demikian juga ajal ya Pak Ustadz. Ya, ajal juga ya. Tadi dikatakan ya di hadis ya barang siapa yang ya bersilaturahim maka itu akan bisa memanjangkan usia ya kan. Usianya menjadi panjang itu ada memang pendapat ulama ada yang mengatakan benar-benar panjang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang maknanya menjadi barokah usianya ya. Artinya usianya tetap tapi usia barokah itu menjadi seolah-olah itu menjadi terasa panjang karena keberkahannya. Ya. Nah, jadi Allah sendiri yang memanjangkan. Artinya takdir itu tetap Allah yang menetapkan ya sama seperti ya kalau bahasa gampangannya ya dalam kehidupan dunia kita kan ada misalnya dalam sebuah negara ada presiden, ada ketetapan nih presiden menetapkan kepres sekian 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 isinya begini. Suatu saat karena ada hal-hal yang perlu diubah ya diubahlah kepres itu diganti. Nah dan itu absolut merupakan ya apa menjadi wewenang dari pemimpin atau presiden. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hak untuk merubah ya sesuatu yang tadinya sudah dia tetapkan sendiri, Allah ubah sendiri. Dan itu juga merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Umar bin Khattab, kita melakukan hal untuk berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Tetap itu takdir, ya hanya takdirnya berubah. Sebagaimana doa juga bisa merubah takdir, ya seperti orang dia sakit, dia berdoa kepada Allah, ya maka dengan doanya itu bisa membuat ya sakitnya itu menjadi sembuh. Atau kalau dia nggak berdoa, misalnya dalam takdirnya ada pilihan dia akan mengalami sakit dengan sakit seperti ini. Kalau dia berdoa meminta kepada Allah dia sembuh. Kalau dia nggak berdoa akhirnya dia meninggal. Nah, karena dia memilih berdoa, dia akhirnya Allah berikan kesembuhan seperti itu. Ya, pilihan-pilihan itu tetap Allah yang berikan dan kemudian ya kita diberi ya kehendak untuk memilih. Nah, apapun yang kita pilih itu adalah takdir Allah. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, cukup dulu kali ya. Nanti kalau masih ada yang perlu ditanyakan ya bisa di pertemuan selanjutnya. Sebelum masuk hadis yang kelima ya bisa kita bahas lagi kalau masih ada hal yang kurang jelas ya. Saya Bapak Ibu sekalian ya, semoga bermanfaat. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.